Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman kita dapat bertemu di ruangan ini untuk melakukan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok. Saya sebagai PK berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk mengikuti kegiatan BKP pada hari ini. Nah, karena kita sudah mengetahui ya bahwasanya kita akan melakukan kegiatan BKP, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan secara lancar dan diberikan kemudahan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, karena hari ini kita akan melakukan kegiatan yang cukup menarik, terlebih dahulunya saya akan bertanya kepada teman-teman semua. Teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oh, belum ya. Baik. Berarti saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu BKP. BKP atau bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi baru serta pemahaman baru dari topik yang akan dibahasnya nanti. Nah, tujuan dari BKP ini tersendiri yaitu adalah, tadi kan seperti saya singgung, yaitu untuk mendapatkan informasi baru serta pemahaman baru. Nah, dari segi tata cara pelaksanaannya tersendiri nih teman-teman mengetahuinya nggak? Enggak. Ya, belum ya. Nah, dari tata cara pelaksanaannya tersendiri ini cukup simpel teman-teman, di mana saya sebagai PK atau pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai AK, kita duduk secara melingkar. Gunanya untuk apa? Agar nanti ketika teman-teman mengemukakan pendapatnya, menyampaikan ide atau gagasan, kita dapat melihat satu sama lain. Itu teman-teman. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Nah, dari kegiatan BKP ini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu teman-teman diharapkan secara sukarela untuk mengikuti serangkaian kegiatan BKP pada hari ini, dan juga teman-teman diharapkan secara terbuka untuk menyampaikan pendapatnya serta menerima gagasan atau ide dari teman-temannya. Dan juga teman-teman jika nantinya ingin berbicara, diharapkan teman-teman untuk mengacungkan tangan atau mengangkat tangannya sebagai tanda berbicara, sebagai tanda ingin berbicara dan menunggu saya persilakan. Dan juga teman-teman tidak perlu merasa khawatir. Kenapa? Karena ketika teman-teman nantinya menyampaikan masalah pribadi ataupun pengalaman pribadi, teman-teman yang berada di ruangan ini memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan itu. Jadi setelah nanti kita selesai dari kegiatan BKP ini, diharapkan teman-teman tidak menyampaikan isi dari kegiatan BKP ini yang menurut teman-teman itu pribadi ya teman-teman. Seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Oke teman-teman. Karena kita sudah dalam satu ruangan nih, dan kita nantinya juga akan berkomunikasi serta berinteraksi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena kan saya juga belum tahu nih nama teman-teman di sini tuh siapa aja. Nah, tetapi dalam berkenalan ini kita tidak melakukan seperti hal biasanya teman-teman, melainkan teman-teman dapat menyebutkan nama panggilannya, serta lagu kesukaannya dan juga alasannya. Seperti itu teman-teman. Akan dimulai dari saya dan juga dilanjutkan ke sebelah kiri saya. Oke, nama saya Asya Pramita-Ananda, biasa dipanggil Aca. Saya menyukai lagunya BTS yaitu Love Yourself. Kenapa? Karena menurut saya itu tuh lagu yang menggambarkan kita tuh harus mencintai diri kita sendiri gitu. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Berikan Sartomo, biasa dipanggil Akbar atau Bar. Lagu kesukaan saya lagunya David Kushner yang bernama Daylight. Saya menyukai lagu itu karena dari lagunya yang bikin tenang dan bagus sih. Oke, berarti namanya Akbar menyukai lagu Daylight karena menenangkan hati gitu ya. Oke, terima kasih Akbar. Selanjutnya, Saya dari Marita, biasa dipanggil Max. Lagu kesukaan saya adalah
diskon dan dibilang itu karena anak didengar. Oke, berarti namanya Ganes menyukai lagunya Daddy Song karena lagunya itu easy listening gitu ya. Oke, berarti terima kasih Ganes. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Dipa Salsabila, panggilan saya Dipa. Lagu kesukaan saya dari Emma Sukardi, Telah Patah Hati. Karena kenapa saya menyukainya karena mungkin menggambarkan diri saya yang gitu. oke baik. Sebelumnya terima kasih ya Diva. Berarti namanya Diva menyukai lagu dengan judul Hati Patah Hati. Semoga nantinya nggak ada lagi ya patah hati ya Diva. Oke. Terima kasih Diva. Selanjutnya. Nama saya Nada Naila, saya dipanggil Nada, dan lagu kesukaan saya Back to December dari Taylor Swift yang bermakna penyesalan yang diambil dari masa. Oke, namanya Nada menyukai lagu Back to December dari Taylor Swift, menyukai karena penyesalan di masa lalu. Nah, mungkin next time-nya semoga nanti Nada tidak merasakan penyesalan ya. Terima kasih Nada. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rahmat Anggreni, biasa dipanggil dengan Rahel. Lagu kesukaan saya terbiasa dari Nathaniel Wilson karena dari lagu itu karena bisa melihatnya aja gitu, jadi nggak bisa oke, berarti namanya Rahel menyukai lagu dengan judul Terbiasa. Kenapa menyukai hal tersebut? Karena hanya bisa melihat. Semoga nantinya bisa memiliki juga ya Rahel. Terima kasih Rahel. Selanjutnya, Nama saya Sabira, dipanggil kesukaan saya dari Weekend. Saya menyukai lagunya. oke, berarti namanya Nurul menyukai lagunya dari The Weeknd ya. Karena lagunya easy listening. Oke. Terima kasih Nurul. Selanjutnya, Nama saya Aisyah Robertina, biasa dipanggil Rama atau Aisyah. Saya suka lagu Lemon dari Lemon, lagu Buka juga karena lagunya enak juga. ini namanya Aisyah menyukai lagunya Neman karena lagunya sama enak didengar, easy listening gitu ya. Terima kasih Aisyah. Selanjutnya, Nama saya Horai Garaneza, dipanggil Haura. Lagu kesukaan saya itu udah Enchanted dari Taylor Swift karena makanya itu. oke. Berarti namanya Haura menyukai lagunya Taylor Swift ya Enchanted karena lagunya relate dengan Haura. Oke, terima kasih Haura. Nah, teman-teman semua, kita kan sudah berkenalan ya. Namun pastinya kita belum bisa mengakrabkan diri nih. Biar kita lebih akrab lagi, saya akan mengajak teman-teman untuk bermain rangkaian nama. Caranya itu gimana? Jadi orang pertama menyebutkan namanya, orang kedua menyebutkan nama orang pertama. Bisa dipahami? Contohnya seperti ini ya. Nama saya Aca. Di sebelah kiri saya menyebutkan, orang kedua menyebutkan Aca, Akbar. Selanjutnya seperti itu, dan orang ketiganya akan menyebutkan Aca, Akbar, Ganes, dan seperti itu terus-terusan. Oke, apakah sudah dapat dipahami teman-teman? Sudah. Oke, dimulai dari saya dan dilanjut oleh sebelah kanan saya. Dari saya teman-teman. Oke, nama saya Aca. Haura, Aisyah, Haura, Aisyah, dulu. Aca, Haura, Aisyah, Nurul, Rahel. Aca, Haura, Aisyah, Nurul, Rahel, Nada. Ada Aura, Aisyah, Nurul, Rahel, Nada, Dipa. Haura, Aisyah, Nurul, Rahel, Nada, Dipa, Ganes. Aca, Haura, Aisyah, Nurul, Rahel, Nada, Diva, Ganes, Akbar. Oke. Baik, teman-teman, kita sudah berkenalan ya teman-teman. Diharapkan teman-teman kita dapat berinteraksi serta berkomunikasi dengan baik. Nah, diingatkan kembali bahwasanya pada kegiatan BKP ini teman-teman diharapkan secara terbuka
untuk mengemukakan pendapatnya serta secara sukarela mengikuti serangkaian kegiatan BKP ini. Teman-teman juga diharapkan ketika ingin mengemukakan pendapatnya untuk mengacungkan tangan atau mengangkat tangan sebagai tanda untuk berbicara. Nanti menunggu saya persilakan. Teman-teman juga tidak perlu merasa khawatir ketika teman-teman menyampaikan masalah pribadi ataupun pengalaman pribadi teman-teman, karena kita semua yang ada di ruangan ini berkewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah siap untuk melanjutkan pada kegiatan selanjutnya? Ya. Wah, katanya sudah sangat bersemangat nih untuk melanjutkan kegiatannya. Baik, teman-teman. Di sini ada dua macam topik, yaitu pertama itu ada topik bahasan, yang dimana topik ini diambil dari pribadi kita masing-masing. Nanti dilihat dari mana yang lebih urgent dan baru kita selesaikan. Nah, yang kedua itu ada topik tugas, yang dimana topik tugas ini itu ditentukan oleh PK. Nah, pada BKP kali ini kita akan menggunakan topik tugas, di mana saya sebagai PK sudah menentukan topiknya, yaitu mengenai perencanaan karir. Kenapa sih saya mengambil topik ini? Karena menurut saya pastinya kan teman-teman di sini sudah kelas 9 ya, dan pasti masih belum ada gambaran gitu pengennya kemana, pengen masuk SMK atau SMA mana. Jadi menurut saya ini topiknya penting banget untuk dibahas gitu teman-teman. Karena kita tadi akan membahas mengenai perencanaan karir, saya ingin bertanya kepada teman-teman, menurut pandangan teman-teman, karir itu apa sih? Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, boleh acungkan tangan. Oke, baik, Nada terlebih dahulu ya, Akbar. Menurut saya adalah karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Oke, berarti menurut Nada itu karir itu adalah suatu pekerjaan dan perkembangan dari seseorang. Oke, selanjutnya Akbar. Menurut saya karir itu kayak sebuah pekerjaan atau bidang pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Oke, menurut Akbar itu suatu pekerjaan yang ingin dicapai oleh seseorang. Baik, terima kasih Akbar. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Aisyah. Karir itu adalah sesuatu kegiatan yang ingin dicapai untuk masa yang ingin dicapai untuk depan. Oke, berarti menurut Aisyah itu adalah karir itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai untuk masa depannya. Seperti itu ya. Terima kasih Aisyah. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Rahel. Pelatihan yang ditujukan untuk meraih tujuan profesional. Pelatihan untuk meraih tujuan profesional. Oke, berarti menurut Rahel itu karir itu adalah suatu pelatihan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Oke, siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari Haura? Mungkin karir itu seperti pencapaian atau pekerjaan yang ingin kita capai. Oke, menurut Haura itu karir adalah suatu pekerjaan atau pencapaian sesuatu yang ingin dicapai intinya. Terima kasih Haura. Menurut siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Diva. Mencapai kesuksesan dari masing-masing pekerja. Oke, menurut Diva itu karir itu adalah suatu puncak kesuksesan dari masing-masing pekerjaan. Terima kasih Diva. Siapa lagi? Mungkin dari Ganes? Dari Nurul sendiri? Oke. Nah, tadi kan banyak nih pendapat dari teman-teman ya bahwa karir itu adalah suatu pekerjaan yang ingin dicapai, suatu pelatihan yang ingin dicapai, suatu kegiatan yang ingin dicapai, suatu perencanaan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, pendapat teman-teman itu tuh semuanya benar. Karir itu digunakan bukan hanya untuk pekerjaan aja teman-teman, tapi teman-teman juga bisa menggunakannya dari segi pengalaman karir kalian gimana. Karir itu banyak macam-macamnya teman-teman, jadi bukan hanya berfokus pada satu kegiatan aja, tapi dari macam-macam lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, ada satu case atau studi kasus nih, kan banyak ya orang-orang di sini tuh yang merasa
kalau misalnya dia itu salah jurusan, salah mengambil keputusan, salah mengambil keinginannya dia, intinya tidak realisasikan gitu. Menurut teman-teman nih, kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi? Siapa yang ingin berpendapat? Awet, dipersilakan. Mungkin itu karena dia tuh nggak tahu jati diri dia yang sebenarnya. Karena dari awal itu dia selalu semuanya tuh direncanain sama orang tuanya, kayak kamu harus sini dia, tapi dia nggak punya kesempatan buat ngomong kalau dia nggak mau di situ. Nah, akhirnya dia jadi bingung di mana sebenarnya passion aku di mana gitu. Akhirnya dia salah jurusan. Oke, karena menurut Haura itu eh, orang yang merasa salah jurusan itu adalah orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Haura atas pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan ya, Chef. Mungkin karena kayak seperti itu kita temennya, misalkan temennya kayak jurusan ini dia ikut dunia itu, jadi dia nggak bisa, saya kayak nggak bisa menempatkan dirinya dia sendiri bahwa jurusan itu cocok dengan dia. Oke, menurut Aisyah karena ada orang yang ikut-ikutan gitu loh. Oke, itu terima kasih pendapatnya Aisyah. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari Akbar ingin berpendapat? Pendapat saya sih sama seperti Aula, soalnya emang kalau dari orang tua kita jadi nggak tahu harus kemana, tapi udah ditentuin. Oke, berarti Akbar ini setuju ya dengan pendapatnya Haura. Oke, terima kasih Akbar. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Rahel. Mungkin akan bimbang, jadi nggak tahu tujuan yang jelas dan Oke, menurut Rahel itu dia bimbang dan sulit untuk menemukan keinginannya gitu ya. Terima kasih Rahel. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Anda. mungkin karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin karena kurang minat dalam Oke, terima kasih Nada. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari Diva ingin berpendapat atau menyetujui pendapat dari teman-teman yang lain? Terus setuju sama pendapat si Halka ya, karena harus dipatokin sama tujuan orang tuanya, kayak tidak boleh nggak istilah. Berarti gitu. Oke, berarti Diva ini setuju ya dengan pendapatnya. Terima kasih ya Diva. Mungkin dari Ganes atau Nurul? Dari Ganes dulu mungkin. Kurang tahu. Dan Nurul tersendiri? Lebih setuju dengan pendapatnya Nanda. Oke. Teman-teman, yang tadi teman-teman ucapkan itu tuh dari case yang tadi saya sebutkan itu tuh benar banget. Sebenarnya banyak banget faktor-faktor kenapa mereka itu merasa salah jurusan, mulai dari tadi Hawa bilang karena dituntut orang tua, atau Nadia bilang kurang, atau Rahel bilang bimbang, Aisyah bilang tadi ikut-ikutan, dan Nadia juga bilang kurang pelatihan atau kurangnya minat bakatnya. Itu tuh benar semua teman-teman. Dan yang paling benar itu adalah mereka tidak merencanakan karirnya dengan baik. Nah, saya pengen tanya di teman-teman, menurut teman-teman perencanaan karir itu apa? Pengen berpendapat? Boleh, silakan Nadia. perencanaan karir itu seperti memiliki tujuan dengan jangka pendek. Oke, perencanaan karir itu menurut Nadia adalah tujuan memiliki tujuan dengan jangka panjang. Oke, terima kasih Nanda atas pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Silakan Nora. Mungkin seperti memiliki tujuan yang ingin kita capai untuk masa depan supaya masa depan kita terjamin. Oke, menurut Haura, perencanaan karir itu suatu tujuan ya, yang ingin dicapai. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari Diva ingin berpendapat? Mungkin bisa seperti
cita-cita atau impian. Rancangan karir berarti menurut Diva itu adalah suatu cita-cita atau impian. Terima kasih ya Diva. Selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Tahu dari teman-teman setuju nggak dengan pendapatnya Haura, Nanda? Aku setuju sama pendapatnya Haura sih. Soalnya kan karena namanya perencanaan berarti kan memikirkan untuk yang kedepannya. Terima kasih Akbar. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Rahel ingin berpendapat? Mungkin gimana pendapat Rahel tentang perencanaan karir yang telah disebutkan oleh Aura, Nada? Mungkin sesuai dengan keinginannya, Perencanaan karir merupakan sesuatu hal yang sesuai dengan keinginannya ya buat mencapai tujuan. untuk mencapai tujuannya. Oke, terima kasih Rahel. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Nurul, gimana? Setuju dengan pendapatnya Aura. Kenapa tuh? Oke, baik. Nah, dari apa yang teman-teman kemukakan itu tuh benar banget perencanaan karir itu adalah suatu tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, atau suatu proses sistematis yang melibatkan pemikiran, analisis, dan pengambilan suatu keputusan. Nah, kenapa perencanaan karir itu dibutuhkan? Ya benar tadi benar kata Laura, kalau misalkan case-nya kayak tadi nih, kita tidak merencanakan karir dengan baik dan jadinya merasa salah jurusan seperti itu. Nah, saya ingin bertanya juga nih kepada teman-teman. Kira-kira seberapa penting sih perencanaan karir itu bagi teman-teman? Siapa yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Mbak. Menurut saya penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak merencanain dari awal, pas nanti udah di depannya kita bakal bingung atau bahkan salah arah. Jadi ya misalkan ada jurusan, atau bahkan sama pekerjaan. Jadinya nggak tahu arah-arah jadinya. Sebelumnya terima kasih ya Haura. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Aisyah. Saya setuju dengan pendapatnya kamu. Karena kalau misalnya kita tidak merencanakan tujuan karir, kita akan salah tujuan, salah jurusan. Berarti Aisyah setuju ya dengan pendapatnya Haura. Oke, terima kasih Aisyah. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ini dari Akbar ingin berpendapat. Menurutku sih emang penting banget. Soalnya kan untuk diri kita sendiri di masa depan bakal gimana, makanya harus kita rencanain biar jadi sesuai keinginan. Jadi menurut Akbar itu sangat penting ya. Berarti nggak jauh beda nih sama pendapatnya Haura sama pendapatnya Aisyah. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Rahel mungkin? Setuju dengan pendapatnya Haura. Dipa? Setuju dengan pendapat Akbar karena sangat melibatkan masa depan yang bakal datang untuk diri sendiri. Terima kasih ya Dipa. Terima kasih juga Rahel. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Mungkin dari Ganes? Berarti Ganes juga setuju gitu ya dengan pendapatnya Haura. Dari Nurul? Setuju dengan pendapatnya Haura. Nanda? Setuju dengan pendapat aku. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengungkapkan pendapatnya. Benar banget teman-teman, kita tuh harus melakukan perencanaan karir. Jadi itu penting banget. Karena seperti case yang tadi ya, kita tuh banyak banget orang-orang yang merasa salah jurusan, salah masuk kampusnya atau cuma ikut-ikutan karena mereka tidak memiliki perencanaan karirnya dengan baik teman-teman. Karena apa? Gunanya perencanaan karir itu kan untuk menata masa depannya gitu. Kalau misalkan kita tidak melakukan perencanaan karir, gimana ke depannya gitu? Nah, pastinya kan kalau misalkan perencanaan karir itu kan ada faktor-faktor yang harus diketahui gitu teman-teman. Menurut teman-teman, faktor-faktor apa aja sih yang sekiranya tuh
membantu untuk perencanaan karir kalian tuh baik gitu. Siapa yang ingin berpendapat? Misalnya faktor pendukungnya itu kalian harus tahu motivasi belajar, motivasi kalian, minat dan bakat kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh faktornya. Mungkin dari teman-teman ada faktor lain gitu dalam diri teman-teman. Siapa yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Rahel. Lebih banyak latihan lagi sama minat. Berarti dari diri Rahel itu melakukan pelatihan ya? Oke. Berarti itu termasuk upaya Rahel nih untuk melakukan perencanaan dengan baik gitu. Nah, siapa lagi yang ingin berpendapat? Boleh, silakan Akbar. Menurutku minat sama bakat dan juga hobi, karena dari hobi juga bisa apa ya, jadi hobinya tuh dikembangin gitu, jadi lebih bagus atau gimana, jadi buat kedepannya juga jadi oke. Oke, terima kasih Akbar atas pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Hawa. Mungkin bisa mencari referensi dari luar, misalnya kayak dari minat apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam diri kita, terus dicari dari luar, mungkin baca apa. Oke, terima kasih Hawa atas pendapatnya. Siapa lagi? Pendapat faktor-faktor yang itu dirasakan oleh teman-teman sendiri ya. Sekiranya nanti teman-teman tuh merasa, saya tuh pengen merencanakan karirnya tuh kayak gimana. Pasti kan ada faktor pendukung dari diri teman-teman atau seperti upaya gitu. Nah, dari teman-teman mengupayakan perencanaan karir teman-teman nih kayak gimana? Siapa yang ingin pendapat? Mungkin dari Aisyah? Belajar dengan sungguh-sungguh dan mencari referensi. Oke. Terima kasih Aisyah atas pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Dari Nanda mungkin? Jangan mudah menyerah aja. Jangan mudah untuk menyerah. Oke. Terima kasih Nanda atas pendapatnya. Dari siapa lagi? Mungkin dari Diva? Lebih sering menyebabkan hobi sama sering-sering berinteraksi dengan luar biar lebih banyak berkomunikasi mendapat referensi. Berarti menurut Diva itu harus menggali lagi gitu ya. Terima kasih Diva. Mungkin dari Ganes? Dari diri Ganes belum ada nih. Dari Nurul? Setuju dengan pendapatnya? Oke teman-teman. Dari semua pendapatnya teman-teman itu benar banget. Kita tuh harus mencari referensi, menggali referensi. Nah, itu tuh salah satu cara gitu. Itu tuh juga salah satu faktor pendukung teman-teman atau upaya teman-teman dalam mencari untuk melakukan perencanaan karir teman-teman dengan baik. Nah, saya mau tanya nih, langkah-langkah yang udah teman-teman lakukan untuk perencanaan karir teman-teman tersendiri itu apa aja? Misal, contohnya seperti teman-teman kan belajar dengan baik gitu ya, dengan giat, terus berdiskusi kepada gurunya, berdiskusi kepada orang tua mengenai keinginan perencanaan karir teman-teman gitu. Siapa dulu yang ingin berpendapat? Silakan aku. Saya pernah sih kayak konsultasi ke guru gitu tentang saya mau masuk kemana dari minat saya. Nah, jadi guru saya udah ngasih tahu. Nah, dari situ juga saya ngomong sama orang tua kalau boleh nggak masuk ke yang dibilang sama guru saya itu yang katanya bagus juga untuk minat saya. Nah, karena orang tua saya bolehin, mungkin bisa ini sih, jadi apa ya, di sana nanti kita bisa lebih berkembang. Berarti itu salah satu langkah-langkah perencanaan karir menurut Akbar. Terima kasih Akbar atas pendapatnya. Siapa lagi yang ingin berpendapat? Bagaimana dengan Diva? Belum ada ya? Dari mana? Nada?
Terima kasih pendapatnya Aisyah. Lagi yang ingin berpendapat? Kalau mungkin di kelas SD belajar lomba-lomba yang bisa membantu memiliki wawasan yang banyak. Oke, menurut pendapatnya Haura tadi itu kalau sebagai langkah-langkah Haura tersendiri itu mengikuti perlombaan untuk menambah wawasan. Nah, karena tadi teman-teman juga udah pada mengemukakan pendapatnya, pendapat teman-teman kan beragam nih. Ada yang berkonsultasi dengan gurunya, terus juga berkonsultasi dengan orang tua, terus juga mencari wawasan baru dengan mengikuti lomba ataupun mengikuti volunteer dan lain-lainnya. Itu benar banget teman-teman, karena dalam melakukan perencanaan karir itu kita harus banyak menggali atau mencari referensi gitu teman-teman. Apa sih sebenarnya kita tuh mau kemana sih, dalam artian bukan hanya mencari referensi dan mencari wawasan baru aja teman-teman, tapi teman-teman juga harus mengetahui dulu minat bakat kalian gimana. Baru ketika kalian sudah mengidentifikasi minat bakat kalian, teman-teman bisa menentukan perencanaan karir teman-teman kalian nantinya. Nah, teman-teman tuh sebelum melakukan perencanaan karir, diharapkan teman-teman mengidentifikasi dulu kalian kira-kira saya ini maunya kemana ya, saya tuh bakatnya apa, saya tuh minatnya di mana, IPA atau IPS, saya mau SMA atau SMK. Di mana SMA itu hanya bersandar pada dasar teori saja, sedangkan SMK itu berdasar pada langsung praktek gitu. Nah, itu tuh juga sebagai pertimbangan teman-teman dilihat dari minat dan bakatnya teman-teman. Dan juga teman-teman harus melakukan penetapan tujuan karir. Penetapan tujuan karir itu sebagai jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang teman-teman. Misalkan jangka panjangnya teman-teman mau masuknya SMA gitu, terus mau ngambilnya IPA. Nah, di IPA ini kira-kira prospek kerja teman-teman tuh nanti apa ya setelah lulus? Kalian mau masuk ke perawatan kah, kedokteran kah, atau misalkan mau masuk IPS, kalian bisa mengambil hukum kah atau pendidikan kah? Sebenarnya IPA IPS itu pasti memiliki prospek kerja yang beragam. Jadi teman-teman harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap diri teman-teman serta menetapkan tujuan teman-teman juga. Nah, selain itu juga teman-teman harus mengetahui nih keterampilan dan kelemahan teman-teman itu di mana. Misal teman-teman lemah dihitung-hitung, berarti teman-teman harus menghindari sesuatu yang menghitung gitu. Misalnya IPA. IPA kan banyak menghitung gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mengukur jati diri teman-teman. Sekiranya saya nggak bisa nih masuk IPA, jadi saya pengennya masuk IPS. Bukan berarti di IPS itu memiliki nggak ada hitung-hitungan juga ya teman-teman. Pasti itu ada, tapi teman-teman harus mengukur sekiranya keterampilan teman-teman di mana, kelemahan teman-teman di mana. Terus juga langkah-langkah selanjutnya, teman-teman harus tahu tentang pasar pekerjaan. Dalam artian, teman-teman harus mengerti seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan mengambil IPA kemana, mengambil IPS kemana. Setelah lulus SMA, mau masuk kuliahnya apa? Itu teman-teman. Jadi, itu adalah beberapa langkah-langkah dalam penetapan perencanaan karir. Nah, teman-teman, kayaknya udah mulai ini ya lesu gitu. Alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu ya teman-teman, biar nggak lesu gitu. Ice breaking itu sangat mudah teman-teman. Dimana ada tepuk pagi, dimana tepuk pagi itu 1, tepuk siang itu 2, tepuk malam itu 1/2. Oke? Karena tepuk malam itu kan udah malam ya teman-teman, jadi nggak ada orang yang malam-malam tepuk tangan gitu, kan udah malam. Nanti yang ada diomelin tetangga gitu. Oke. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Pagi. Siang. 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 Malam. Siang. Pagi. Siang. Malam.
pagi, malam. Belum fokus kan teman-teman? Kita ulang lagi ya ice breaking-nya. Pagi, malam. Masih belum fokus tuh teman-teman. Ayo lagi semangat tuh teman-teman. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Ayo semua teman-teman. Terakhir ya teman-teman, harus fokus. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, udah fokus ke teman-teman. Tangan buat nih. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mengulik banyak hal tentang perencanaan karir dan teman-teman sekarang sudah mengetahui ya perencanaan karir itu apa. Teman-teman juga sudah tahu upaya-upaya apa yang harus teman-teman lakukan, langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan dalam perencanaan karir teman-teman. Di sini saya minta untuk teman-teman berkomitmen untuk sekiranya nanti teman-teman untuk mencapai perencanaan karir teman-teman. Dimulai dari sebelah kiri saya. Saya berkomitmen untuk memperluas wawasan dari minat saya dan melakukan konsultasi dengan guru BK atau guru sebagainya untuk masa depan saya. Oke, terima kasih Akbar. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk belajar sungguh-sungguh dan berinteraksi dengan kelompok saya. Oke. Baik, terima kasih dan yang selanjutnya. Saya berkomitmen untuk belajar sungguh-sungguh mendalami bakat, hobi untuk masa depan cita-cita dan juga karir. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan. Terima kasih Nada. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk berfokus pada tujuan. Terima kasih Rafael. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk belajar berprestasi. Terima kasih. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk menekuni pelajaran yang saya minat. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa mencapai kesuksesan. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semua kan di sini sudah berkomitmen ya gitu. Nah, semoga apa yang kalian ucapkan itu terrealisasikan dengan baik dan semoga karir teman-teman itu kedepannya sesuai dengan perencanaan karir teman-teman. Baik, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah ada pada kegiatan terakhir dari BKP ini. Teman-teman, saya minta untuk menyampaikan kesan dan pesannya teman-teman mengikuti kegiatan BKP ini. Boleh dilakukan dari sebelah kanan saya. Menurut saya, kegiatan BKP ini sangat sudah menyenangkan karena saya bisa menambah wawasan saya. Oke, terima kasih Alvaro. Selanjutnya. Menurut saya BKP ini sangat seru dan kita bisa berdiskusi bareng. Terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya kegiatan ini sangat seru dan bisa menambah. Terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya BKP kali ini sangat seru dan bisa memotivasi untuk belajar. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya untuk BKP ini sangat asik dan juga bisa menambah saya pendapat yang lebih. Terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya BKP ini lumayan sangat menarik karena bisa memberitahu apa itu karir, cita-cita dan apa saja komitmen yang akan kita ambil untuk masa depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya BKP ini sangat seru dan bisa menambah wawasan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Menurut saya dengan ada BKP ini sangat bagus sekali buat saya karena bisa menambah wawasan saya dan mendengar pendapat-pendapat teman-teman yang bisa memotivasi saya untuk menjadi yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pesan dan pesan dari BKP ini. Saya ingin bertanya apakah dari teman-teman ingin melanjutkan kegiatan BKP ini pada di lain waktu? Boleh. Oke, boleh ya. Di jam berapa? Apakah di
waktu yang sama, bagaimana? Oke, Di waktu yang sama. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia untuk mengikuti serangkaian kegiatan BKP pada hari ini. Semoga apapun yang teman-teman inginkan dan ucapkan tadi bermanfaat gitu untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan BKP ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga komitmen tadi terrealisasikan oleh teman-teman semua. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Kita udah selesai nih teman-teman. Sebenarnya sekali lagi terima kasih ya pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam